Angelius Rizaldi Edwin Ngaji. Maria Nonalisa. Maria Noniamiliti. Paulinus Ni. Salvianus Joni Susan. Justina Kala. Eliana. Ada semua ya? Baiklah, ada yang masih ingat tidak pelajaran minggu lalu apa? Ya. Materi kegiatan teori masalah sosial dan faktor penyebab masalah sosial. Jadi, materi minggu lalu itu teori masalah sosial, faktor penyebab masalah sosial ya. Terdiri dari faktornya apa? Faktor biologis, psikologis, dan faktor ekonomi. Ada juga faktor sosial budaya. Itulah 4 faktor penyebab masalah sosial. Jadi kali ini kita akan lanjut dari materi yang lalu ya. Sekarang tujuan pembelajaran. Ada yang bisa baca? Ada semuanya supaya tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode diskusi dan model pembelajaran diikuti peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi kemiskinan sebagai masalah sosial secara tepat dan benar. 2. Memulaikan kriminalitas sebagai masalah sosial secara tepat dan benar. 3. Menganalisis kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial secara tepat dan benar. Jadi inilah ketiga materi yang akan kita pelajari pertemuan hari ini. Yang pertama, kemiskinan sebagai masalah sosial. Yang kedua, kriminalitas sebagai masalah sosial. Yang ketiga, kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Jadi inilah ketiga materi ya. Jadi sebelum kita mulai, kita speak dulu. Masih ingat minggu lalu? Masih. Kalau ibu bilang sosiologi, yes. Sosiologi, yes. Sosiologi, yes. Tiga kali ya. Kita mulai. Ya. Sosiologi, yes. Sosiologi, yes. Sosiologi, yes. Tangan. Semangat ya. Ya. Jadi speaking dari selama semangat. Ini pelajaran kedua ya. Ya. Sekarang kita lanjut. Ini gambar apa? Orang milik sampah. Orang yang sedang memungut sampah atau pemulung ya. Kalau kondisi seperti ini bentuk-bentuk dari kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini bahwasanya kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh apa? Oleh pendapatan seseorang itu di bawah standar yang telah ditetapkan, atau mereka menghasilkan uang tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka bekerja tetapi tidak mampu untuk membeli makanan. Itulah kemiskinan absolut. Contohnya seperti apa ya kemiskinan absolut? Iya, bisa sedikit suaranya. Apa? Pemulung kan? Jadi mereka memulung, hasil menjual. Palingan sehari dapat cuma 5.000, 10.000. Apakah itu mampu untuk membeli makanan? Tidak kan? Itulah namanya kemiskinan absolut. Jadi kalian sebagai siswa sekarang ini harus rajin ke sekolah. Nanti setelah itu apa? Setelah tamat dapat pekerjaan itu harus rajin ya, supaya tidak dalam keadaan kemiskinan supaya tidak terjerat dalam keadaan kemiskinan. Jadi harus rajin. Sekarang kita lihat kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif. Jadi kemiskinan itu dipandang dari pendapatan. Jadi dibanding
Sudah selesai kelompok 3? Sudah Ibu. Sudah? Ibu Iya. lihat dulu ya. Iya, Bu. LKPD-nya. Iya, seperti ini ya. Ibu ke kelompok 2 dulu. Bagaimana kelompok 2? Sudah juga, hampir selesai. Bagus ya, ada nama kelompok juga ya. Ini ya sudah semua pintar. Kerjakan baik-baik ya. C. Faktor ekonomi. Kemiskinan yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi antara lain sebab pertanian, distribusi kekayaan yang tidak merata, depresi ekonomi, pengangguran, dan penumbuhan kekayaan yang tidak produktif. D. Faktor sosial. Kemiskinan yang juga dapat semakin meningkat karena faktor-faktor sosial, yaitu sistem pendidikan dan perumahan yang tidak cukup. 3. Cara mengatasi. 1. Program simpanan keluarga sejahtera. 2. Program Indonesia Pintar. 3. Program Indonesia Sehat. Sekian dari. Apa ada kelompok lain yang akan bertanya? Waktu dan kesempatan sebagai yang pada bertanya. Ya, mana ada kelompok lain yang mau bertanya? Tadi kan materinya itu kemiskinan sebagai masalah sosial yang sudah dijabarkan oleh kelompok 1. Untuk kelompok lain silakan. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Dengan cara program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, dan program Indonesia Sehat. Apa masih ada? Jadi itu tadi ya cara mengatasinya kan. Itu juga program siapa? Program Presiden Jokowi kan. Jokowi yang ada juga di daerah kita ini apa? Subsidi bahan bakar kan, seperti minyak tanah dengan subsidi. Makanya di NTT atau di Kabupaten Sika ini harga minyaknya sangat murah ya dibandingkan dengan daerah lain. Harga minyaknya berapa? 5.000 kan paling tinggi kan, 5.000 per liter. Sedangkan untuk di daerah lain. Nomor 1, jelaskan faktor penyebab kriminalitas. Faktor penyebab kriminalitas yang pertama, terjadi perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang dan bertambahnya pengangguran. B. Pemerintah yang lemah dan korup sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. Yang ketiga, masalah pendudukan dan kesulitan ekonomi. 4. Mengembangkan sikap oriental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat orang melakukan uang. Yang kelima, kurangnya modal atau teladan dan orang yang dituangkan atau senior. Yang kedua, jelaskan teori munculnya tindakan kriminalitas. Ada dua penjelasan teori des yang sangat berpengaruh tentang munculnya tindakan kriminalitas, yaitu teori asosiasi diferensial dari Edwin H. Sutherland dan teori ketegangan dari Robert Merton. Pertama, teori asosiasi diferensial dari Edwin H. Sutherland menggambarkan kegiatan kriminalitas sebagai hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari satu kelompok yang berbenturan dengan nilai-nilai kelompok yang lebih kuat dalam masyarakat. Kedua, teori dari Robert Merton dalam tulisannya yang berjudul Social Structure and Anatomy yang diterbitkan pada tahun 1938 menggambarkan teori ketegangan atau strain teori. Menurut teori ketegangan Merton, penyimpangan paling mungkin terjadi ketika tempat ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara untuk memperolehnya. Dan ketiga, bagaimana upaya penanggulangan kriminalitas. Upaya yang kita lakukan dalam mengatasi kriminalitas yang dapat tidak boleh terlepas dari faktor penyebab terjadinya kriminalitas itu sendiri. Untuk itu, perlu setiap kasus Yes, yang A ya. Kita mulai. Selagi? Yes. Selagi? Yes. Selagi? Yes. Yes.
kesenjangan. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, prestasi yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Nomor 2, identifikasi faktor penyebab kesenjangan. Pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kurang kesiapan SDM. Yang ketiga, rendahnya Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Kesimpulan materinya apa? Angkat tangan. Ya, silakan. Saya soalnya ya. kemiskinan sebagai masalah sosial, kultural, dan struktural. Kedua, kesenjangan sebagai masalah sosial. Ketiga, kriminalitas sebagai masalah sosial. Jadi tadi sudah kita pelajari kemiskinan sebagai masalah sosial. Tadi ada bentuk-bentuknya ya. Bentuknya tadi apa? Kemiskinan absolut, relatif, kultural, struktural ya. Itu dari bentuk-bentuk kemiskinan. Tadi ada apa lagi? Kriminalitas. Kriminalitas itu apa saja? Kriminalitas itu ada pencurian, ada korupsi, apa lagi? Pelecehan. Jadi itulah tadi kriminalitas. Setelah kesimpulan, minggu depan kita akan lanjut materi ketidakadilan sebagai masalah sosial. Itulah materi yang akan kita lanjutkan ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi setelah ini semua, saya akan kita menutup perjumpaan kita kali ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya silakan. Kami ini silakan memimpin doa kita kali ini. Kita berdoa kepada Bapa. Sekarang